Ya, oke, selamat datang. Hari ini saya akan melakukan dokumentasi untuk update yang saya akan lakukan untuk membuat inverter di atas 5000 watt itu lebih proper dalam desain boardnya. Jadi saya akan berencana untuk memisahkan driver controller PWM ini untuk dikontrol sendiri oleh IC tersendiri, juga untuk menambah space pada memori Atmega. Jadi Atmega ini udah mendrive MOSFET, dia juga melakukan sistem kontrol untuk relay ATS-nya. Itu sudah memorinya sudah 100%, maka saya akan mengurangi memorinya dengan memisahkan driver PWM tersendiri untuk mengontrol MOSFET. Drivernya saya akan menggunakan IC EG8010 yang digunakan oleh EGS 002. Nah, ini nanti akan saya tempel di sini. Atmeganya juga di sini, nanti di video komputer akan saya perlihatkan setelah ini. Kemudian nanti ditempel di bagian atas ini untuk drive boardnya. Ini desain menggunakan ESP32, kemarin dicoba juga, ternyata tidak tahan untuk interferensi, khususnya daya induksi yang tinggi, karena ini cukup sensitif komputernya, banyak peripheral di dalamnya, ada RAM, memori, prosesor, flash memori, wifi. Nah, itu akan menjadi terganggu jika dijadikan satu untuk mengontrol sistem penuh. Jadi akan saya buat terpisah-pisah untuk kontrolnya. Ada kontrol PWM, kontrol LCD, dan kontrol untuk ATS. Itu lebih proper dalam desain boardnya. Kemudian saya tidak jadi menggunakan EGS 002, tapi IC-nya aja yang akan saya copot atau saya akan pasang ke dalam board inverter saya. Kenapa? Karena ini sudah ada dicoba, ternyata ada bugnya. Bugnya seperti ini, khususnya untuk desain PCB yang saya buat. Saya hidupkan dulu multimeter. Ada bug konslet yang mengakibatkan MOSFET itu konslet. Ini saya nyalakan, tegangan DC masuk. Ya, udah hidup, tegangan AC-nya naik. Nah, naik normal. Ini kondisi seperti ini tidak boleh tegangan DC itu langsung terlepas, atau MCB DC trip atau overload langsung mematikan MOSFET. Itu akan mengakibatkan MOSFET short. Nah, ini udah saya kasih serabut di sini menuju heatsink MOSFET. Kemudian kabel trafonya yang sebelah sini udah terhubung langsung. Nah, perhatikan serabut ini, nanti dia putus ketika saya mencabut kabel DC secara mendadak atau MCB trip, atau baterai habis secara mendadak. 1, 2, 3, tegangan AC turun. Nah, dia meledak pada kabel serabut. Itu artinya ada arus yang menabrak trafo. Karena situasinya seperti ini, kita lihat lagi. Hidup MOSFET. Ini sudah saya kasih LED untuk melihat sinyalnya. Nanti sinyal mana yang mati duluan. Sebentar, kita hidupkan lagi. Kemudian saya cabut. Nanti yang di sini sudah mati dulu, tapi yang di sini belum. Kadang yang ini belum mati, kadang yang ini masih hidup, sehingga mengakibatkan pincang pada sinyal PWM. Nah, tadi ada nyala, yang sini nyala, yang sini udah mati. Nah, itu nanti terjadi sinyal pincang bagian bootstrap rangkaian di IC IR211 nya. IC IR211 itu yang, nah ini nyala, ini mati dulu. Ya, seperti ini. Ini IC IR211 tidak boleh dicabut tegangannya secara perlahan. Kalau mau mencabut tegangan dari EGS, dia harus secara tiba-tiba. Misalkan menggunakan relay pada rangkaian gate inverter untuk memutus EGS-nya.
itu pun udah mengurangi terjadinya short pada MOSFET, karena IC-nya kolaps, dia tegangannya turun, tegangan VCC 12 voltnya turun karena tegangan baterainya turun. Untuk mengantisipasi jika pakai ini, jadi ini disuplai terus pakai power supply di luar 12 volt dan nggak pernah mati. Nanti yang MOSFET tidak apa-apa untuk dicabut tegangan DC-nya, itu aman. Kalau di sini PWM-nya hidup terus dan MOSFET tidak ada tegangan, itu lebih aman daripada MOSFET-nya tidak ada tegangan dan ini juga tidak ada tegangan secara bersamaan, itu mengakibatkan kolaps pada driver IR211. Kita simulasi lagi, saya pasang dulu. Oke, udah terpasang lagi, saya hidupkan, hidup tegangan AC 220. Perhatikan saya lepas kabel DC nya maka akan putus kabel serabut. Nah putus, nah itu trafonya sempat bunyi tret ketika ditarik kabel DC nya. Sekarang kita akan masuk ke komputer untuk mendesain EG8010 ke dalam sistem inverter saya. Oke, next video. Ya oke, kita perlihatkan untuk desain saya. Ini sebetulnya rahasia pabrik tapi lebih enak kita perlihatkan. Nah ini desain dari, ini udah merekod belum? Udah. EG8010 tambahan. Nanti posisinya seperti ini, pemasangannya nah seperti ini, di header atas, tapi tidak sebesar ini, nanti lebih kecil, tidak pakai SP32. Terus kita perlihatkan ininya, diagram wiringnya, sistem kerja. Jadi ini EG8010 IC-nya dikontrol oleh Atmega juga. Jadi Atmega bisa mengontrol kapan EG8010 IC PWM ini hidup, kapan dia mati. Lalu untuk proteksi cepatnya juga ada. Jadi bisa menonaktifkan IC ini dengan kecepatan tinggi. Seperti juga Atmega tanpa mengurangi perbedaan untuk sistem proteksinya. Itu karena dimiliki fitur untuk IC ini. Kita lihat IC PWM ini memiliki fitur untuk menonaktifkan MOSFET secara hardwire juga. Jadi di dalam IC chip ini sudah ditanamkan sistem hardwire untuk menonaktifkan sinyal PWM tanpa melalui pemrograman. Nah ini Atmega pinnya, dia menuju pin disable pada EG8010 SPWM. Nah kita lihat pin diagramnya, datasheet dari EG8010. Untuk memperlihatkan kecepatan dari kita ke chat GPT aja, berapa kecepatan off nonaktif pada pin SPMN flow. Dengan kecepatan tinggi nanti MOSFET-nya langsung off, jadi tidak ada short. Kalau di enable dia ke VCC 5 volt, datasheetnya tidak mencantumkan. Nah ini dia mengontrol input kontrol langsung. Input kontrol langsung artinya hardwire input, tidak melalui programnya, dia langsung mendisable drivernya. Jadi sangat cepat, dia kecepatannya tinggi untuk menonaktifkan MOSFET, sama seperti
driver rangkaian yang saya buat. Jadi ada double, di sini juga ada, dan di PCB juga ada. Kalau di EGS 002 digunakan atau tidak, itu digunakan. Itu ada di pin e-feedback. Pin e-feedback. Nah, pin e-feedback itu masuk op-amp, terus op-amp akan mengendalikan pin SPWM enable tadi yang ini dikendalikan oleh e-feedback melalui IC ini. Itu bekerjanya untuk sistem proteksi hardwire ini, dia ada di RSAN. RSAN-nya ini mendeteksi tegangan 0,5 volt di bawah itu karena ada load dari MOSFET. Kemudian positifnya sedikit masuk ke e-feedback, mengakibatkan SPWM enable ini menjadi low. Jadi protect menonaktifkan rangkaian PWM di sini, terus MOSFET-nya berhenti bekerja. Nanti kalau lepas lagi protect-nya, dia langsung hidup instan tanpa adanya jeda. Jadi dia seperti mematikan tegangan driver. Terus untuk wujudnya di dalam chip EG8010 itu, ini dalam microchip itu sistem logiknya untuk nonaktif MOSFET itu ada di dalam chipnya, di dalam chip yang dia sematkan, karena dia khusus pabrikan yang memasang semuanya di chipnya juga. Kalau dijabarkan di luar PCB itu jadi seperti ini nanti. Jadi seperti ini kalau di rangkaian saya. Ini drivernya TLP 1, 2, 3, 4. Ini tegangan VCC nya dihandle oleh transistor. Nah, transistor ini bisa langsung cut ketika mendeteksi protect pada pin SPWM enable atau pada RSAN di gate inverter. Jadi ini menyuplai 4 TLP ini tegangannya. Kalau ini protect, dia langsung melepas semuanya. Nah, itu sistem SPWM enable. Kemudian ini juga akan masuk ke dalam double, ke dalam IC-nya juga. Ini pun juga udah dilengkapi untuk atmega, semacam double lagi. Nanti kita gantikan dengan EG8010 untuk memberikan memori yang lebih besar di atmega supaya bisa tambah menu-menu kedepannya, menu untuk logic kedepannya, fitur-fitur tambahan. Kita bertahap untuk proses itu, tidak langsung satu chip, tapi kita bertahap untuk R&D nya. Kalau langsung nanti butuh waktu yang panjang untuk testing. Jadi bertahap kita handle dengan EG8010. Nanti PWM kita buat pakai IC lagi, IC misalkan STM32. Nah, itu kan. Sementara EG8010 untuk menghandle produksi, karena kalau nggak ada produksi nanti saya nggak bisa riset. Kita juga udah mencoba IC microchip lain, misalkan STM32. Setelah dicoba ternyata dia tidak ada EEPROM-nya, EEPROM memori untuk menyimpan settingan tegangan. Nah, dia kalau tegangannya hilang DC-nya, nanti dia setting lagi untuk batas bawah, batas atas. Tapi kalau atmega ini udah ada EEPROM. EEPROM itu memori penyimpanan settingan. Terus dia udah ada EEPROM-nya, ini yang penting untuk nyimpan. Kalau pakai STM32 harus beli IC EEPROM sendiri, pasang di luar, R&D lagi. Terus kita kembali ke diagram lagi, expand IC double. Apa aja yang dibaca oleh EG8010 pada inverter desain saya. Jadi IC ini juga membaca data dari volt feedback tegangan AC output inverter. Nah, ini yang biasanya dibaca atmega,
sekarang dibaca Atmega dan IC tambahan PWM. Terus temperatur sensor TFP ini juga dibaca oleh IC EG8010 yang biasanya juga dibaca oleh Atmega 328P, jadi double tanpa mengurangi fungsi. Terus biasanya ada kendala, atau ada bukan kendala tapi penyesuaian, trafonya getar. Apa sih yang ketika menggunakan EGS 002 kok getar, menggunakan Atmega kok getarnya hilang, tegangan 12 volt nggak getar, ketika 48 lebih getar. Nah itu adalah dead timingnya harus disetting ke lebih tinggi. Kalau Atmega kemarin sampai dengan 1,5, kalau trafonya jelek bisa saya naikkan ke 3 mikrosecond untuk dead time. Kita lihat ke tabel datasheet ya, ini datasheetnya. Datasheet EGS dia menyediakan fitur jumper setting untuk dead timing. Jarak MOSFET dia off ketika mulai switch di MOSFET yang lain, jadi jarak antara switch MOSFET itu harus diberi jeda masing-masing supaya tidak saling tabrakan, karena ada induksi dari trafo yang semakin besar dia akan mempersempit ruang jeda untuk MOSFET berpindah hidup. Jadi induksinya dia memasuki ruang dead time. Dead timing ini yang ini dead time MOSFET. Dead time-nya ini 300 nanosecond atau 500, ada jumper tertentu. Terus ini jumper yang paling besar jaraknya, ini gambarnya kok sama. Nah ini induksi MOSFET, induksi trafo kalau semakin besar ini semakin sempit kecil, MOSFET-nya jadi semakin sulit untuk lebih presisi, apalagi pakai HJ5608 yang chargingnya gate lebih berat, ya lebih nabrak ini. Jadi ini harus diperlebar supaya getaran trafonya ini lebih hilang, diperlebar. Ini dia MOSFET high, terus yang bawah low, terus yang bawah high menunggu yang atas low dulu. Nah jedanya ada di sini. Tapi kalau rapat dia nanti yang high ini juga langsung turun, nah bisa crash. Terus jumpernya gimana? Jumpernya kalau di EGS kita perlihatkan EGS saja dulu. Di belakangnya ini ada jumper. Nah ini kelihatan, nah di sini kelihatan enggak nih? Nah ini kan di JP7 JP8 ini yang kalau enggak 300-500 nanosecond. Kalau yang 1 mikro ini dilepas kosong, terputus, terus ganti tengah dengan atas JP3 dan JP4 ini naik. Jadi ini jumpernya pindah naik, yang sebelah sini dihilangkan. Itu caranya untuk dead timing setting. Terus kalau di rangkaian yang di sini ini udah saya jumper langsung ke di 1,5 di PCB. Yang pin mana? Pin dead time-nya DT1 DT0. Kalau 1,5 mikrosecond dia high semua ke posisi plus DT1 DT0. Kita lihat DT1 DT0. Nah ini DT1 DT0 dead time ke positif 5 volt. Saya langsung biar 1,5 terus. Itu untuk menanggulangi getarannya trafo. Terus apalagi yang saya lakukan adjustment di sini, PWM tipe udah unipolar, buatnya susah. Atmega setengah mati buat itu jadi, tapi sekarang memorinya full.
untuk tambah menu tidak bisa. Oke, apalagi terus yang dari lapangan untuk evaluasi lagi untuk penyempurnaan dikit, ternyata setiap pengguna PLTS yang baru pasang 95% kalau beli baterai Huawei atau baterai yang Smartly itu belum menyadari sistem baterainya itu protect sendiri itu misalkan ada over current charging yang dilimit oleh pengguna sebelumnya atau BTS tower HP, dia akan slow charging. Jadi untuk pengisian baterainya harus slow start karena PLN nya juga terbatas, jadi di limit mungkin cuma 500 watt atau 10 ampere. Nah ketika MPPT mengisi dengan tegangannya dengan arus yang tinggi, maka baterai BMS akan protect tanpa dia hidup alarm biasanya, jadi lepas begitu aja. Nah indikasinya ada di tegangan inverter yang lompat-lompat 55, 56, 54, 53, 57. Nah lompat-lompat terus itu kalau sering-seringan atau pada saat ada load beban kemudian baterainya lepas, nah itu bisa loss tegangan panel ke gate inverter, atau gate inverter mengalami over voltage yang sangat tinggi dalam waktu di bawah 1 detik. Di bawah 1 detik itu cukup untuk membuat step down inverter itu short, hangus. Jadi udah saya antisipasi yang PCB sebelumnya menggunakan MOSFET yang biasanya kalau inverter itu MOSFET DC-DC step down-nya itu yang dari 48 ke 12 volt untuk sistem kontrol, dia MOSFET untuk drivernya 200 volt, 100 volt karena lebih efisien. Tapi di sini akan saya tingkatkan ke seri 740 itu lebih sedang, 400 voltan. Kalau kemarin 840 600 volt itu lebih anget ya, saya akan turunkan ke 740. Sebelumnya 640, dia di 600 tapi ampernya kecil. Ya 740 dia ampernya gede, tegangannya medium 400 volt. Jadi step down ini bisa bekerja pada tegangan 400 volt DC. Walaupun elko di inverter udah pada meledak semua, tapi step downnya selamat. Terus protectnya BMS baterai juga bisa karena over tegangan charging. Ternyata BMS nya sudah di limit 52 volt, pengisian MPPT dia di limit 54. Nah itu juga baterai protect, BMS nya melepas sel. Jadi sel baterai atau baterainya itu tiba-tiba diputuskan secara mendadak walaupun sistem PLT sedang bekerja. Itu juga bisa mengakibatkan step down inverter jebol. Jadi sini udah lebih diandalkan lagi. Terus ini ada dua tegangan, yang dulu 48 ke 12 volt sistem kontrol, relay, mikrokontrol. Terus ada tegangan output lagi untuk MOSFET, tegangan MOSFET. Driver MOSFET dia beri tegangan sendiri, dia lebih tinggi 20-an volt. Jadi ada 12 volt ke kontrol dan 20 volt ke MOSFET. Itu untuk mengantisipasi stok IC driver yang habis, jadi ada alternatif saya menggunakan A3120 untuk itu, tapi tegangannya dia harus cukup tinggi. Juga untuk menanggulangi seperti di video awal ketika power DC MOSFET dia jatuh secara perlahan atau jatuh mendadak, dia drivernya masih cukup nyala karena ada elko-nya sendiri, ada tegangannya sendiri yang masih menyimpan tegangan. Jadi drivernya mati terakhir, MOSFET-nya mati duluan. Itu masih bisa diantisipasi. Walaupun TLP 250 juga udah bisa baik untuk bekerja tanpa tegangan sendiri, tapi TLP 250 itu cukup langka di pasaran untuk yang original fisheye. Jadi saya harus mengimportnya langsung dari negeri paman Sam. Nah ini TLP 250 A3120 nya, nanti diberi tegangan sendiri.
posisi step down nanti di sini. Nah, dia agak lebar dari sebelumnya, lebih lebar. Kalau sudah dipisah tegangan ini jadi tidak panas untuk tegangan untuk unit 12 volt. Karena kalau single 12 volt ini saya naikkan di 14 volt untuk drivernya tetap bekerja. Karena drivernya di tegangan 10-an 12 itu udah nggak begitu on. Efeknya membuat regulator 7805 itu lebih hangat. Nah, regulator ini lebih hangat, relaynya juga jaga supply 13 volt 12, tapi masih aman. Kalau diturunkan pas kan ini lebih dingin, step down-nya juga lebih dingin, menyuplai tegangan yang pas untuk sistem kontrol. Jadi ada improvement di step down ini untuk menyesuaikan tegangan dan arus. Lalu untuk sinkronasi perpindahan apakah masih seperti sebelumnya? Masih. Sistemnya zero crossing, sistem zero crossing. Jadi seperti ini. Yang memindah adalah atmega untuk sistem transfernya ke ATS.